Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, selamat datang di podcast Himars. Nah, di sini kita mau podcast bersama mahasiswa administrasi rumah sakit yang sedang mengikuti programnya Kampus Merdeka nih. Kalian tahu nggak siapa itu programnya Kampus Merdeka apa aja? Nah, di sini aku jelasin ya. Kampus Merdeka itu sekarang itu nyediain banyak program nih untuk mahasiswa di Indonesia. Salah satunya itu ada MSIB. Nah, MSIB ini ada dua, yaitu ada magang mandiri dan studi independen. Di sini kita akan bicara dan ngobrol ya sama mahasiswa administrasi rumah sakit yang mengikuti program MSIB. Nah, silakan dong diperkenalkan. Oke, perkenalkan teman-teman, saya Fitri Nur Aulia, bisa dipanggil Aulia atau Aul aja. Saya mahasiswa semester 6 ALS. Oke, sekarang lagi ngikutin program MSIB ya Pak? Iya, MSIB. Nah itu ambil di mana itu perusahaannya? Kalau aku di PT Agrafi, tapi ini kan yang studi independen ya. Terus ambilnya Nah, boleh dong diceritain apa sih studi independen itu? studi independen itu kayak ya studi independen kan lebih kayak kuliah gitu ya. Jadi dia itu nanti setiap minggunya kalau ada jadwal sendiri. Mungkin di mitra yang lain itu bisa beda-beda, nggak kayak di tempatku. Terus kalau di tempatku ini lebih ke jadwalnya itu ada satu minggu itu Senin itu udah ada apa-apa saja gitu. Tapi yang paling utama itu di hari Selasa, Rabu sama Kamis. Kalau Selasa itu waktunya presentasi challenge, jadi challenge-nya udah dikerjain dari minggu kemarin, terus presentasinya itu di Selasa minggu. Terus nanti di hari Rabunya itu ada juga Zoom sama materi gitu. Jadi nanti untuk kan setiap minggu itu ada challenge-nya ya. Challenge yang minggu ini udah masuk ke challenge 13. Terakhir itu challenge 20. Nah, challenge 13 ini nanti Rabu itu ada Zoom dulu, kayak ngasih materi briefing gitu. Terus di hari Kamisnya itu ada Zoom lagi untuk cuma difasilitasi untuk ngerjain bareng gitu. Jadi nggak yang mandatory harus hari itu selesai, tapi hari itu harus ngerjain bareng sama satu kelompoknya. Karena emang ada dibagi kelompok juga. Terus nanti Jumat, Sabtu, Minggu agak kosong sih, cuma bisa dilanjutin buat ngerjain bareng. Terus Senin itu deadline pengumpulan challenge-nya dan selesainya prestasi. Nah, terus gimana sih buat menata mental biar kita itu berani untuk daftar ini? Kan kebanyakan mahasiswa ini cuma pengennya doang ya kan, tapi nggak mau ngelakuin karena pasti takut dalam keadaan takut nggak bisa lah, takut inilah. Nah, itu kan sesuai mentalnya mahasiswa masing-masing kan. Nah, itu gimana sih cara kita menata mental buat kita ayo lah berani gitu. Nah, sebenarnya takut itu emang halangan pertama sih. Jadi emang harus dilalui gitu ya. Halangan pertama. Jadi kalau udah berani ngelewatin takutnya itu berarti udah lancar lah nanti. Soalnya yang penting itu harus melewati takutnya itu dulu, mengatasi gitu ya. Mengatasi ketakutannya dulu. Tapi yang paling penting itu kalau kalian takut nyoba, ya udah kalian nggak akan pernah tahu gimana rasanya. Kayak kamu kan juga alumni PTM kan? Iya. Nyoba kan? Takut kan? Iya sih, pasti pertama-tama juga takut sih. Tapi kalau pas udah ini juga inilah rasanya enak kok. Meskipun pasti ada plus-minusnya ya. Nah, lalu plusnya apa nih ikut studi independen ini? Plusnya ya seperti template jawaban biasanya kan, tentu aja bisa kenal teman baru, terus dapat pelajaran-pelajaran baru yang mungkin nggak ada di perkuliahan. Terus karena kan ini konversi ya, jadi semester ini tuh matkulnya agak lowong gitu, cuma beberapa aja ikutnya, nggak sepadat teman-teman. Terus kebetulan karena kalau teman-teman yang biasa itu kan sampai sore maksudnya, terus ya udah alhamdulillahnya karena udah konversi ini jadi nggak terlalu sore sih pulangnya. Terus materinya juga berguna banget kok kalau kalian misal bisa nemu apa ya lowongan magang atau studi independen yang emang kalian minati, ya udah daftar aja nggak apa-apa. Masalah apa ya, masalah nantinya
stuck dong di tempat dan kita nggak ada kemajuan sama sekali untuk diri kita biar kita lebih bisa, lebih berani. Nah, kalau semua ketakutan yang kita biarin aja, itu malah merugikan kita banget. Nah iya, ya kan Kak? iya, nanti malah nggak kemana-mana terus kayak ya menyesal nggak pernah ikut ini, terus pengalamannya juga jadi kurang. Tapi sebenarnya nggak harus sih ikut kampus merdeka, kayak bisa ikut magang-magang sendiri, nyari magang sendiri di sekitar sini juga nggak apa-apa. Terus atau ikut organisasi gitu juga nggak apa-apa. Kalau memang minatnya di situ nggak apa-apa. Tapi yang buat yang pengen ikut nih tapi takut. Ya, tapi kan bisa karena benefitnya dari programnya kampus merdeka ini tuh banyak gitu loh benefitnya. Jadi kenapa nih harus dianggurin? Kenapa kita nggak coba cari dan coba ambil benefit yang didapat dari program ini? Iya, nyoba aja dulu. Yang penting itu kan harus ya percaya diri lah sama kemampuan kalian. Jangan terlalu berkecil hati gitu, kayak belum daftar terus sudah aduh kayaknya nggak akan keterima deh gitu, kayak ya nyoba aja dulu, jangan mikir yang jelek-jelek dulu. Nah, itu pikiran itu tuh emang harus dihilangin ya. Iya. Nah, terus minusnya apa sih ikutan kegiatan ini? Kalau minusnya ya mungkin karena kalau yang aku ikutin nih, karena ini online, jadi mungkin ada teman-teman yang kurang bisa mengikuti pelajaran atau mengikuti kegiatan secara online, terus kayak ngeremehin gitu, terus online doang, terus jadinya kurang mengikuti secara maksimal gitu, ada. Cuma ya tergantung individu masing-masing sih. Terus kalau selama kegiatan ini misal kan ini kegiatannya berkelompok ya, jadi nanti itu dibagi kelompok, terus selama program itu berlangsung nanti kalian itu sama kelompok itu terus. Nah kalau kelompok kalian itu kebetulan ada yang kurang gitu ya. itu ya itu Sebenarnya apa ini program ini dalam pengalaman kakak sendiri? Oke, kalau berharga banget sih harusnya. Soalnya gimana ya? Karena di program ini tuh benar-benar dapat materi yang emang lebih detail dari yang dikasih sama dosen. Terus di sini kan juga ada tentang manajemen mutu. Kita udah dapat kan manajemen mutu. Terus tapi di sini itu dikasihnya lebih detail dan berdasar standar internasional gitu. Terus ya memang lebih apa ya, lebih jelas aja, lebih mendetail per bagian-bagiannya gitu. Terus karena emang per minggunya itu kan ada materi khusus itu, dan yang pematerinya itu jelas yang udah ahli di bidang itu, jadi kayak bisa langsung tahu gitu. Bagus sih, seru. Soalnya emang gimana ya, nggak kayak bukan cuma teori aja, soalnya yang ngasih materi juga emang bekerjanya di bidang itu, jadi tahu banget kalau misal mau tanya apa-apa yang jelas itu bisa. Oke. Nah, studi independen ini kan maksudnya di program kampus merdeka yang MSIB kan. Nah, program yang MSIB ini kan ada 3, yaitu ada magang bersertifikat, magang mandiri, dan studi independen. Nah, perbedaannya dari ketiga ini yang lainnya apa aja sih? Oke, perbedaannya dari tiga program ini ya. Kalau yang magang, kan magangnya ada 2 nih, magang merdeka, magang bersertifikat, sama magang mandiri. Kalau yang magang bersertifikat itu, yang dari kampus merdeka itu kan dibatasi nih, apa lowongannya kamu bisa daftar berapa gitu. Kalau yang di magang mandiri itu enggak, jadi kamu terserah mau daftar berapa aja, tapi kamu daftarnya lewat website perusahaan itu sendiri. Cuma difasilitasi ngasih lowongan sama ini kampus merdeka aja, jadi kamu daftarnya tetap ke websitenya sendiri, dan itu nggak dapat bantuan biaya hidup yang dari pemerintah yang 2,8 ya yang kecil. Nah itu tapi kalau yang magang merdeka, yang magang bersertifikat itu ada bantuan biaya hidup, terus daftarnya juga di lewat website kampus merdeka. Jadi saingan kamu itu cuma mahasiswa aja. Kalau yang di magang mandiri itu saingan kamu bisa jadi job seeker lain yang udah lulus, jadi lebih banyak lah saingan. Terus juga udah gak dapet ya, banyak bisa sih dapat, tapi tergantung sama perusahaan.
Iya, kalau iya yang Nah, studi ini independen tadi belum. Nah, itu gimana nih? Rasa apa nggak sih kayak atau ada beban tersendiri kayak misal mungkin iri gitu ya? Kok kan sama-sama magang, kita juga sama-sama ngebantu perusahaan lah misalkan gitu kan magang. Tapi kok ini nggak dapat ini sih nggak dapat BBH, sedangkan yang lain dapat BBH gitu. Tapi karena mungkin udah kayak ya udahlah ikut ini aja kan lebih fleksibel karena di rumah gitu kan kerjanya. Jadi, oh iya, tadi penjelasannya yang studi independen belum. Oh ya, oke. Jadi jelasin dulu, yang studi independen ini beda sama magang. Kalau studi independen itu lebih banyak belajarnya, ya ada kayak magang tapi cuma dikit aja gitu, cuma prakteknya tuh nggak sebanyak magang. Kalau magang kan full praktek nih. Kalau studi independen itu masih ada belajarnya kayak pelatihan gitu, jadi bisa gimana ya, lebih belajar lebih banyak hal lah daripada magang. Kalau magang itu lebih Lebih ke lapangannya gitu ya? kita lebih ke menerapkan apa yang kita udah tahu. Kalau studi independen kita juga bisa belajar dari baru selagi menerapkan hal yang kita udah tahu sebelumnya. Terus tadi pertanyaannya kan iri atau enggak? Gitu. Gini, sebenarnya kalau aku pribadi sih, karena emang dari awal udah tahu kalau studi independen itu nggak dapet PPH, kayak ya udah nggak apa-apa. Cuma ya itu sih emang sayang aja sih kurang nggak dapet Lebih PPH. bisa dibilang kurang greget gitu ya, soalnya Iya. kita nggak dapat BBH sedangkan Iya. kebanyakan mahasiswa ikut ini juga pasti wah ada BBH nih buat tambahan. Nah iya itu biasanya kan nyarinya juga buat tambahan-tambahan Iya dia. sih buat tambahan jajan atau peringatan gitu kan. Tuh. Tapi karena yang studi independen ini emang basisnya di rumah ya, work from home. Itu jadi kayak mau dikasih BBH juga buat apa gitu. Iya, Kalau iya. kalau magang yang offline datang langsung itu kan bisa buat biaya hidup selama di tempat magang itu, sama biaya kos kalau tinggal di kos gitu kan. Siapa tahu ada yang perusahaan atau mitra yang nyediain asrama sendiri buat mahasiswanya, itu jadi enak sih, nggak usah keluar biaya buat kos lagi. Cuma kalau yang studi independen ini kan pengeluarannya mungkin nggak sebesar itu, terus di rumah juga kan, jadi nggak terlalu membutuhkan uang yang banyak. Mungkin kuota buat yang banyak nggak ada lebih, ya minimal harusnya ada bantuan kuota sih. Yes. Ya nggak sih? Nah ini tuh programnya tuh sangat ini banget ya, worth it lah buat kalian mahasiswa yang mager nggak mau kesana kemari lah. Kan soalnya kan studi independen kan work for home. Nah ini tuh cocok banget buat kalian biar nggak terus-terusan mager, nanti mager malah jadi stuck, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa upgrade diri sendiri buat, soalnya kan kita zaman pasti lebih maju kan, nggak mungkin Iya. kita harus stuck di sini aja. Nah itu pokoknya itu para mahasiswa yang mager nih, kalau kalian mau di rumah aja takut jauh dari orang tua misalnya, kebanyakan pasti itu kan. Nah iya itu biasanya takutnya kayak wah ini 5 bulan nih nggak di rumah, terus Ya. bisa nggak ya gue sendirian di kota orang gitu. Nah ini apa yang diperhitungkan dari misal keluar dari daerah kalian, ini cocok banget buat kalian ya. Iya. Nah Dinora nih berminat nggak mau ikut program ini? kalau buat aku sendiri ya, kalau mau ikut program ini sih bisa, aku pikir kali ya, soalnya nggak dapat BBH, sedangkan kita kan UKT di sini masih terus bayar karena Nah, iya. kita nggak dapat BBH, UKT terus bayar. Nah kalau aku sih, aku ada minat di magang bersertifikatnya, soalnya ya itu sih pasti dapat BBH itu. Ya bener sih, sebenarnya aku juga dari awalnya tuh sebenarnya lebih nyari yang magangnya. Terus karena di semester 6 ini matkulnya juga lebih fokus ke semester atas, terus ada metopen juga, jadi kayak nggak bisa kalau magang gitu. Cuma karena kalian kan udah ambil metopen di sini ya, jadi nanti semester depan nggak apa-apa, gampang lah gitu buat kalau misal mau yang magang. Terus udah daftar? Udah sih, tinggal mungkin seleksinya sama pengumumannya. Nah bisa dong ini kasih pesan buat mahasiswa yang mager-mager itu biar bisa ikut lah, soalnya kan aku tadi udah bilang kan, buat mager-mager ikutlah program ini, soalnya kan ini kan work from home. Nah ini tuh
cocok banget lah buat kalian untuk nggak keluar. Pasti keluar uang sih, tapi kan nggak sebanyak kita keluar dari daerah gitu kan, lebih kita nggak bayar kos, kita nggak bayar ini perjalanan ini, soalnya kita kerjanya dari rumah. Nah, boleh dong pesan buat mahasiswa biar yang malu itu bisa ikut. Oke, jadi buat kalian yang emang mager untuk keluar ya, atau kayak takut atau nggak dibolehin sama orang tua kalau kerja jauh-jauh, itu ikut ini sebenarnya lebih diniatin aja ke nyari pengalaman sama ilmu baru. Kalau kalian emang suka nyari ilmu baru, pengalaman baru, dan emang passionate sama hal itu, sama belajar, itu nggak apa-apa, ikut aja. Paling cocok buat kalian yang kayak gitu kan. Soalnya program ini emang gimana ya, kalau misal kalian itu ikutnya setengah-setengah itu sayang banget. Ilmunya juga banyak, padat banget, dan benar-benar bakalan berguna sih buat apa ya, buat nanti kalian waktu udah lulus kuliah gitu. Jadi harusnya kalian sih kalau emang mager terus kayak aduh kalau ikut organisasi harus keluar uang ini, terus ikut magang juga nanti harus jauh dari rumah gitu. Ya udah, pilihan yang paling masuk akal itu independen aja. Nah, tapi buat kalian yang mahasiswa mager, meskipun kalian mau ikut ini misal, tapi kalian juga harus niat ya, bukan kayak ya udahlah biar gak ke kampus. Nah, kalian juga harus niat nih buat ngerjain proyek-proyek yang dikasih dari perusahaan buat kita. Nah, itu kan tuh, iya. Pokoknya jangan kayak ya udah ikut ini aja biar gak usah ke kampus, karena kan konversi kan. Jadi kayak mungkin bisa konversi full atau cuma beberapa matkul aja, terus jadi berangkat ke kampusnya kan jarang-jarang nih. Jadi kayak ya udahlah ikut itu juga asal-asalan gitu, jangan ya. Soalnya sayang banget ini. Berapa bulan sih itu? Kalau durasinya mungkin beda-beda atau gimana ya, tapi di aku itu 5 bulan. Jadi dari Februari, Maret, April, Mei, Juni. Oh, di sini selesai tadi ya? Bulan depan selesai. Bulan depan akhir lah, tanggal 30-an gitu. Nah, selama mungkin udah mau 5 bulan kan capek gak sih? Ikutin program ini pasti ada capeknya lah, tapi kan gimana? Misalnya ceritain gimana? Capek apa gak sih? Capek dong. Kayak aduh, kadang ada kayak jenuh aja gitu. Wah, udah selesai lagi nih, udah selesai lagi gitu. Terus kadang presentasinya lancar, oke, nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu panik atau takut lah. Terus nanti minggu depan ternyata tahu materinya nih agak berat gitu. Soalnya kalau di materi yang aku ya kan studi independen, ahli ketiga umum, jadi ketiga umumnya ini ada juga tentang matkulnya anak teknik gitu. Jadi kayak wah nggak pernah diajarin ini masuk lagi ya gitu kayak wah apa aja bisa apa enggak ya aku gitu. Jadi waktu apa kayak briefing atau zoom pertama kalinya itu kayak wah takut deg-degan gitu, tapi alhamdulillahnya emang seru sih. Pematerinya juga gimana ya, pematerinya ini karena emang ahlinya di bidang itu jadi gampang, penjelasannya juga mudah gitu, mudah dipahami, jadi gampang juga. Terus akhirnya wah alhamdulillah sih ternyata nggak semenentukan itu. Nah, berarti ini ya dapat teman banyak ya, relasinya juga dapat gitu ya, dapat dari studi independen ini. Iya, relasinya banyak sih. Terus kalau kalian emang orangnya yang gampang banget membangun relasi gitu, bisa juga kalian itu bakal reach out ke apa ya, pematerinya gitu kan, bisa kenal terus tanya-tanya aja gitu ke pematerinya yang udah praktisi di bidang itu. Jadi kayak lebih kenalannya itu bukan cuma sekedar sesama mahasiswa aja gitu loh, tapi yang sama pematerinya juga bisa. Jadi ya worth it banget. Tapi selama kan ya meskipun kita dapat teman banyak, kita juga nambah relasi gitu ya, tapi kan kita kan secara zoom gitu kan Ya, nah itu gimana tuh cara ngebangunnya biar kita tuh masih bisa nggak maksudnya sama teman-temannya itu bisa kita kayak meskipun jauh tapi masih terasa dekat gitu loh. Oh iya. Jadi itu gimana ya, tergantung cara temenan masing-masing sih. Kadang kan ada yang nggak bisa nih, kalau temenan maksudnya kenal dari online terus jadi akrab banget gitu kan sulit, ada yang sulit gitu. Tapi
Tapi ada juga yang gampang akrab gitu. Tapi seenggaknya kalian tuh waktu ikut program ini minimal akrab sama teman satu kelompok. Saya paling paling sering kontekan juga sama teman satu kelompok, jadi nggak mungkin kalau akrab. Ya soalnya rugi banget ya kalau misal kita udah ada apa sih jembatan kita buat kita nambah relasi, nambah temen, terus kita diem aja. Nah itu rugi banget sih, karena kan siapa tahu nanti esok hari kalau kita butuh kerjaan kita kan bisa calling teman gitu kan, sini ada kerjaan nggak sih? Gitu kan? Iya benar. Gitu kan? Jadi nggak, ya walaupun gimana ya, walaupun ada yang sulit, aku juga sulit sih temenan sama orang baru gitu kan. Cuma kalau sama satu kelompok itu emang setiap hari, hampir setiap hari itu bakal ngobrolin tugas, ngobrolin ini, jadi nggak mungkin kalau nggak akrab. Ya mungkin itu sih, tapi tergantung orangnya. Cuma minimal deket lah, kenal deket gitu, kenal baik. Jadi nggak apa-apa kalau memang nggak punya teman yang kayak teman kuliah yang akrab banget. Cuma harusnya emang gimana ya, kalian itu ada yang deket sama kalian, kayak kenalan baru gitu, jelas. Nah itu tadi obrolan kita sama kakak Aul yang mengikuti program MSIB yaitu studi independen. Nah informasi yang kita dapat itu banyak banget ya. Nah pesan juga buat kalian yang kaum mahasiswa mager, nah ikutin aja lah program ini, benefitnya juga banyak banget. Nah sekian dari saya Dinora Dwi Safina dalam Podcast Humans. Bye.